Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari Saudara Stephen Indra Wibowo, di mana di dalam videonya dia mengatakan pada tahun 2017 dia pernah disuap untuk balik lagi ke agama Katolik. Mari kita saksikan videonya. Makanya saya masuk Islam nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Apalagi? Anjing aja, emang seru sih. Apalagi? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Wah. Kurang banyak mas. Kita bisa tambahin. Nah, ini semangat ya. Tambah berapa Bung? 30, 40? Saya kasih tuh bos. Orang mana tahu ya? Ntar rahasara nih. Kita baru saja mendengarkan kesaksian dari Saudara Stephen, di mana dia menyatakan dia pernah mau disuap 20 miliar, bahkan bisa lebih jika dia mau. Dari kesaksian Saudara Stephen, tentunya kita akan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Saudara Stephen ini? Sehingga ada orang yang berani untuk membayar segitu mahal agar dia kembali ke agama sebelumnya. Jika kita telusuri, justru Saudara Stephen ini terkenalnya ketika dia menjadi seorang mualaf dan tidak ada suatu karya yang dia buat sehingga dia pantas untuk dipertahankan atau dipanggil lagi menjadi Kristen. Bung, bos kasih paling tinggi nih. Berapa? Bos kasih 100 untuk Bung. 100 M. Padahal saya mintanya nggak usah gede-gede. Oh iya, saya minta 25 saja. Kenapa Bung kasih turun? Iya 25 triliun. Siapa? Kita cari ya. Iya. Dalam hati saya apa? Saya cuma pengen lihat duit 25 triliun itu sebanyak apa sih? Niatnya gitu doang, asli. Niat di hati saya udah niatnya. Udah benar-benar ya Allah, saya pengen lihat dong wujud 25 triliun itu kayak gimana. Habis itu saya usir. Iseng, orang iseng kan? Hati-hati nih, tukang iseng. Tiba-tiba keluar nyambutin rumput. Ya gitu Pak. Ya, no reasons. Oke, kita baru saja mendengarkan kembali bahwa orang yang menyuap Saudara Stephen tidak menyerah. Bahkan mereka ingin memberi Saudara Stephen 100 miliar. Uang 20 miliar, uang 100 miliar bukanlah uang yang kecil. Gereja bisa melakukan sesuatu yang besar dengan uang-uang tersebut. Contohnya, membangun rumah sakit, membangun sekolah, atau membantu orang miskin. Daripada menyogok Saudara Indra yang mana tidak ada kontribusi positifnya kepada gereja. Saya melihat ada dua pesan yang ingin disampaikan Saudara Stephen, di mana dia mau menyatakan kepada saudara Muslim bahwa dia berpengaruh di kekristenan. Kedua, dia ingin menyampaikan bahwa orang Kristen sering menggunakan uang agar orang lain bisa murtad. Kira-kira iman yang seperti apa yang kita bisa dapatkan dari orang yang menjadi Kristen karena uang? Tentunya orang-orang seperti ini tidak akan menjadi seorang pengikut Kristus yang benar karena motivasinya sudah salah dari awal. Jika ada orang yang menyuap Saudara Stephen, orang-orang tersebut bukanlah orang Kristen karena Alkitab tidak mengajarkan demikian. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Kisah Para Rasul 8 ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Dari ayat-ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa Alkitab tidak mengajarkan cara demikian. Berisik. Saya sering jawab ke mereka nih, ya kalau ke Kristen atau Katolik, saya jawab dengan yang sama. Kamu tahu Mesias? Ya saya tahu. Apa artinya Mesias? Juru selamat. Oke. Saudara Stephen agak keliru di sini, karena dia mengatakan Mesias artinya juru selamat. Sementara arti kata Mesias adalah yang diurapi. Juru selamat adalah
tugas dari Mesias. Ya. Dan selalu kalau dalam debat kemarin-kemarin yang baru-baru ini ngajakin saya debat terbuka, saya udah nolak, akhirnya dipaksa datang. Saya cuma tanya satu pertanyaan biasanya yang tidak terjawab. Pertanyaannya juga rada-rada mengsol, konyol. Kayak yang terakhir tuh saya tanya, udah gini Pak, ya kamu bawa itu kitab, di mejanya penuh Pak kitab, ada di bawah lagi, didus-dus. Saya datang tangan kosong, cuma handphone sama powerbank. Baterai tinggal 30 apa 40%. Dia ceritain dia lulusan mana segala macam, pernah sekolah Islam segala macam dan murtad. Udah. Kamu jangan pertanyakan agama saya, enggak. Teman-teman mendengar suatu yang janggal nggak di sini? Mana ada suatu debat dilarang menanyakan agama dari lawan debat. Lalu apa yang diperdebatkan? Enggak. Saya cuma mau tanya satu hal. Ya kan, pendeta kamu hadir nggak? Hadir. Ini pendeta kamu, ya. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya. Salibnya ngadep kemana ya Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Nah, cari ya Pak ya. Saya matiin mic, makan. Minum. Ada teh manis nggak? Ada. Minta teh manis dong ya. Kan gue. Jadi biarin sejam berlalu belum dapat. Udah ya, udah sejam ya. Udah, saya mau pulang. Kira-kira menurut teman-teman pertanyaan ini berbobot atau enggak sih? Masa menanyakan ketika Yesus disalib mengarah kemana? Saya pikir sampai bulan terbelah menjadi dua pun tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Mau main ke mall? Jalan pulang, tinggalin. Yang kayak gitu nggak penting Pak, serius. Yang kayak gitu nggak penting Pak, ngabisin waktu. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Jangankan pendeta. Iya, yang nulis Alkitab aja nggak tahu Yesus mati ngadep kemana. Kira-kira pertanyaan ini apa hubungannya dengan keselamatan ya? Dengan ajaran Kristen. Saudara Stephen menyangka pertanyaan itu sangat spektakuler sehingga menggoncangkan iman Kristen. Apakah ketika kita tidak mengetahui kemana arah Yesus disalib, itu adalah suatu dosa besar? Tentunya tidak. Jadi, untuk apa pertanyaan ini ditanyakan? Dari cerita itu, saya tidak yakin saudara Stephen pernah berdebat. Bahkan orang yang menyuap dia pun tidak ada. Karena dia tidak menyampaikan siapa yang menyuap, dari gereja mana, dan siapa yang berdebat dengan beliau, dari gereja mana dan di mana, dan kapan. Dia tidak berani menyebutkannya. Jika dia memang orang yang benar, tentunya dia tidak menyembunyikan kebenaran. Kita tahu Yesus mati ngadep kemana salibnya. Dan waktu ditidurkan pertama kali dimiringkan ke arah mana juga kita tahu. Mereka nggak akan itu, mereka bilang salibnya dipanjat pakai tangga. Nggak ada cerita seperti itu. Manuskripnya bukan dipanjat, tapi salibnya yang dirubuhin. Dan kita tahu salibnya. Dan kalau itu dia bisa jawab ke pertanyaan kedua. Ganti pertanyaan, ini terlalu susah. Oke, waktu diturunin nih, ya. Nah, itu salibnya gimana ini ya? Nah, dia nggak bisa jawab lagi. Ketiga, siapa yang menandu Yesus masuk ke gua? Nggak akan bisa jawab. Serius, nggak akan bisa jawab. Dan itu ada di dalam catatan Hawariun. Catatan The 12 Apostles. Itu ada di situ. Dan mereka nggak akan bisa baca. Mereka nggak akan mau baca. Mereka nggak mau pintar kok. Mereka cuma datang ke gereja, bayar sedekah 10%, ikut nyanyi-nyanyi, selesai keluar, tukeran kartu nama, tukeran bisnis. Oke, kita baru saja mendengarkan saudara Stephen mengatakan semua yang dia pertanyakan itu tercatat oleh para Hawariun. Siapakah Hawariun itu? Hawariun merujuk kepada beberapa orang sahabat Nabi Isa. Dari pernyataan ini, kita melihat saudara Stephen mengakui bahwa Yesus disalib. Buktinya, dia mengakui ada catatan para Hawariun yang bercerita tentang penyaliban itu. Saudara Stephen tidak mempertanyakan Yesus disalib atau tidak, tetapi yang dipertanyakan adalah Yesus disalib mengarah kemana? Bukankah hal ini bertentangan dengan Al-Quran? Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Biarlah video ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Tuhan memberkati.